Papa mi jam tambahan anu kabaca di info GTK menawi non wae sareng misal aya 3 anu kabaca di jam tambahan seberapa jam tambahan tugas tambahan merenya tugas tambahan sebetulnya jenisnya banyak ya, ada wakasek, ada kepala lab, kepala perpus, terus pembina ekstrakurikuler, lalu wali kelas dan lain sebagainya. Nah, terus mana yang diakui dan berapa maksimal yang bisa dipilih seperti itu. Nah, saya kurang paham detail ya, sebab itu pilihannya ada di Dapodik. Nah, maka Dapodik yang jadi penentunya. Dan saya informasikan juga bahwa Dapodik adalah kelemahan kami. Kami tidak memiliki akses ke Dapodik sehingga tidak bisa melihat lebih dalam pertanyaan Anda gitu. Berapanya ya. Koordinasi sama Dapodik aja. Lulus P3K swasta masih bisa menyelesaikan dulu semester 2 ini di sekolah asal. Sampai ada SPMT. Ya, itu berdasarkan dokumen ya. Kalau untuk yang P3K tidak hanya swasta ya, siapapun gitu, yang dari negeri maupun swasta, kan nanti ada kontrak. Setelah tanda tangan kontrak, terbitlah SK. Nah, maksimal kira-kira 1 bulan ya, 1 bulan setelah SK baru penerbitan SPMT. Nah, SPMT ini yang menjadi acuan kapan Anda mulai bekerja di sekolah penempatan. Seperti itu. Nah, kalau saya tidak keliru, kami itu mendapatkan informasi sekitar April akan menerbitkan SPMT. Artinya di April itulah Anda wajib bekerja di lokasi penempatan. Nah, tapi berdasarkan pengalaman, karena sudah berjalan pembelajaran, maka nggak efektif juga gitu. Kayaknya masih bisa ya. Pak, saya teh meni sedih pengajuan relokasi ditolak. Momen yang ditunggu-tunggu malah nangis gitu. Oh lo, kasihan teteh. Nah, kalau relokasi kan tetap ada mekanismenya ya. Kalau yang PNS itu kayak yang mutasi. Ada usulan yang diterima, ada usulan yang ditolak. Ameh teteh atau Akang tidak sedih, saya dan teman-teman akan mengirimkan doa buat Akang atau teteh ya. Ilah hadirin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berilah kekuatan kepada Akang atau teteh yang bertanya ini. Semoga kesedihannya segera hilang. Semoga diberi keberkahan dalam hidupnya dan tetap semangat dalam mengajar dan memberi ilmu kepada anak didiknya di sekolah. Amin ya robbal alamin ya Allah, kabulkanlah doa kami. Amin. Nah, atosnya Kang teh tos didoakeun ulah sedih deui. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Ibu, Akang Teteh semua. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan informasi-informasi yang diberikan di akun IG ini. Yang pertama, ini adalah akun pribadi ya, jadi bukan akun resmi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, bukan juga akun resmi bidang guru dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Ini akun resmi yang secara inisiatif digunakan untuk menyebarkan informasi yang kami punya. Lalu yang kedua, informasi yang kami sampaikan di sini ini hanya terkhusus untuk guru-guru, TU, kepala sekolah dan pengawas sekolah yang di bawah pengelolaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Jadi tidak berlaku untuk atau ada perbedaan jika untuk guru di bawah pengelolaan kota, kabupaten atau provinsi lain. Yang ketiga, informasi yang saya sampaikan ini hanya terbatas setahu kami sehingga Anda butuh konfirmasi ulang informasi yang diberikan di akun ini. Begitu ya, nuhun. Pak, saya PPG 2023 sebelum piloting, apakah pencairan April nanti sesuai dengan template lulusan atau tidak? Ya tidak. Tidak, kalau pencairan mah bukan berdasarkan template kelulusan ya Kang teh, ini mah berdasarkan tahun anggaran gitu. Jadi kalau Anda PPG-nya 2023 dan masih belum mendapatkan sertifikasi, berarti Anda lulus PPG-nya di 2024. Nah, kalau lulusnya 2024, maka mulai pencairannya di Januari tahun berikutnya, yaitu Januari 2025. Nah, jadi terhitungnya 2025 ya, dari Januari, tidak per template kelulusan gitu. Walaupun Anda lulusnya 2024 Januari, dengan yang lulusannya Desember 2024, tetap mulainya mah Januari 2025. Begitu teteh atau Akang ya. Nuhun bisa. Pak punten, kalau pengajuan NRG untuk PPG Prajabatan, PPG Prajab ya, sudah bisa. Saya sudah punya NOPTK. Wih, mantap. Bisa teh, Kang, gini yang bertanya ya. Jadi kalau Anda sudah punya sertifikat pendidik, alhamdulillah, apalagi Anda sudah
punya NUPTK, berarti Anda sudah masuk Dapodik kan. Nah, berarti tinggal satu langkah lagi, yaitu untuk mendapatkan NRG. Nah, silakan Anda kirim saja berkasnya ke kami ya gitu. Nah, saya sebutkan berkas yang dibutuhkan ini nggak banyak kok, cuma sertifikat pendidik Anda, lalu ijazah S1 Anda, lalu SK penugasan Anda sebagai guru apa gitu kan di sekolah dari kepala sekolah. Cuma 3 dokumen itu. Anda tidak harus datang kalau memang rumahnya di luar Bandung, di luar kota kami ya. Cukup kirimkan saja berupa file PDF-nya ya. Kirim saja ke Pak Angga gitu ya. Nah, nomornya Anda catat ya. Ini sudah dapat izin dari Pak Angganya di 0856 2416 1944 gitu ya. Nuhun. Pak, NRG untuk lulusan PPG Prajabatan yang kemarin sudah diajukan kapan keluar? Kalau kapan keluarnya itu kami tidak bisa memastikan ya, karena itu ada validasi dari pusat kan gitu. Jadi tinggal tunggu saja di info GTK-nya. Nah, tapi khusus untuk Anda penanya, kalau saya tidak keliru ya Anda dari SMA Negeri 1 Babelan ya, Bu Riza Amelia Berta namanya. Nah, tadi kami cek lagi sama tim juga bahwa memang ada kelengkapan yang belum terpenuhi gitu. Tapi itu fitur-fitur baru ya, baru fitur di tahun ini. Tapi Ibu tidak usah khawatir, nggak usah upload ulang lagi, tinggal tunggu pantau saja karena sudah kami bereskan, karena fitur itu hanya memasukkan nomor tertentu yang ada di berkas yang sudah Anda kirim gitu. Itu fitur baru dari pusat itu, tapi sudah aman gitu dan sudah diajukan. Nah, karena Anda lulusannya di tahun sebelum tahun 2025, jadi kami mengusahakan agar bisa gabung sama yang pencairan di tahun 2025 ini seperti itu ya. Semoga lancar ya. Tunggu saja di info GTK. Nuhun. Dapodik baru dapat, saya tidak masuk database BKN, tidak bisa ikut P3K. Nasibnya gimana Pak? Ya nasibnya Anda tentukan sendiri, meureun teh Kang gitu kan. Jadi gitu. Nah, kalau dari edaran BKN mah yang akan dianggarkan alokasinya itu untuk guru-guru non ASN yang kemarin ikutan P3K tapi tidak lulus, tapi ikutan. Nah, itu masih ada toleransi untuk tetap mengajar di sekolah negeri dan akan mendapatkan tetap honorariumnya gitu ya. Bagi Anda yang tidak ikutan gimana? Ya saran saya, jika Anda masih berminat bekerja di instansi pendidikan atau di sekolah-sekolah, Anda siapkan diri untuk pindah ke swasta. Jangan tetap di negeri, karena pasti akan Anda menyalahi aturan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti itu. Jadi Anda kalaupun memang masih punya minat untuk bekerja di dunia pendidikan seperti jadi guru, jadi TU, nah dari sekarang cari, karena yang sekolah-sekolah yang dari swasta juga mereka banyak kehilangan guru karena mereka jadi P3K. Akhirnya Anda memiliki kesempatan untuk mengajar juga di swasta gitu. Tinggal cari aja yang dekat dengan rumah Anda gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min, P3K Tendik ada relokasi ke sekolah asal tidak? Apa nih sekarang kayak acan gitu kan? Terus jangan aduh ya kelakuan nantinya angger gini. Anda kan belum dapat SK-nya sudah mau pindah kan gitu, aneh gitu. Anda kan melamar ke tempat yang memang Anda harapkan diterima dan bekerja di situ. Anda belum juga dapat SK, belum ditempatkan sudah mau pindah. Atau tempat kerja yang tadinya kosong dan membutuhkan Anda teh kosong lagi meureun. Ketika Anda pergi teh, tah kelakuan yang kayak gini yang aneh teh. Kalau Anda tahu tempatnya jauh mah tuh buat apa Anda ngelamar? Gitu. Jadi aneh ya, Anda teh ngelamar ke tempat yang tidak mau jadi tempat kerja Anda gitu. Jangan ngiluan atau cek urang mah nya. Udah ke swasta yang dekat rumah Anda, nyaman gitu, deket, nggak usah relokasi gitu ya. Yang kayak gini sama guru juga banyak ngelamar kali itu tapi embung ngajar di itu, aneh gitu ya. Evaluasi diri itu istighfar banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, apakah 2025 ada pengajuan relokasi lagi? Saya jarak 65 kilo lagi hamil. Kalau sampai dengan saya saat ini nggak ada ya rencana untuk buka relokasi lagi, nggak ada gitu. Dan lagi pula teteh ulah maksakeun mun sakira-kira jauh keur lagi hamil mah buat apa tuh bolak-balik ke rumah terlalu jauh. Ngekos atau cari kontrakan yang kira-kira deket, nyaman supaya bayinya aman gitu ya, nggak terganggu gitu dengan kehamilan Anda seperti itu ya. Jadi jangan sampai mengajukan relokasi juga. Kalau ngajuin relokasi sekarang kan butuh proses. Jangan-jangan nanti relokasi belum terbit SPMT-nya, Anda sudah lahiran duluan gitu. Nah ditambah lagi, kalaupun memang membutuhkan waktu untuk istirahat, kan ada cuti hamil. Yang namanya ASN juga memiliki skema cuti hamil atau cuti melahirkan ya. Lamanya kalau saya tidak keliru itu 3 bulan. Jadi Anda bisa koordinasi dengan bagian kepegawaian di unit kerja Anda, di sekolah Anda, gimana untuk pengajuan cuti melahirkan ya, selama anak 1 sampai anak ketiga itu masih bisa ya. Nuhun. Pak, kapan penempatan P3K guru tahap 1 2024? Eta ti kamaring nanyakeun eta loba anu nanya. Apakah di sekolah induk masing-masing? Itu kalau penempatan rencananya SK-nya terbit di akhir Maret atau awal April. Nah, sehingga nanti SPMT-nya mungkin di April akhir ya, di Aprilan lah gitu. Nah, itu mulai
Anda mulai bekerja di sana. Nah, sekarang penempatannya di mana? Apakah di induk? Nah, kalau yang negeri, kami memang garap lebih awal gitu. Tapi itu terikat dengan aplikasi. Contoh, ada seseorang yang namanya kami klik di Satmingkal tertentu, dan di situ ada keterangannya, ada kebutuhan, maka akan ditempatkan di sekolah yang sama alias di Satmingkalnya. Tapi kalau di situ tuh keterangannya tidak ada lowongan atau tidak ada formasi untuk jabatan Anda, maka tetap akan dipindahkan ke sekolah lain seperti itu. Jadi tetap acuannya bisa atau tidaknya kami mengklik lokasi Satmingkal Anda atau sekolah Satmingkal Anda gitu. Nah, basis datanya dari apa? Dapodik, makanya kudu update Dapodik. Nah, Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak, izin bertanya perihal linearitas TPG, SKP 3K-nya PKWU dan mengampu PKWU. Oke, serdiknya teknik mesin. Kapotong. Ya berarti Anda ngajarnya PKWU gitu. Kalau sudah dapat 24 jam ya berarti aman serdiknya kan gitu. Tapi kalaupun kurang ternyata PKWU-nya bisa ditambahi dengan serdik Anda teknik mesin. Berarti nggak mungkin ngajarnya di SMA kan, karena PKWU di SMA, ngajarnya tetap di SMK teknik mesin. Tapi karena lu non Satmingkal jadi maksimal genep jam naon gitu ya gitu. Kalaupun masih kurang mungkin ada tugas tambahan ya yang bisa dikonversi dengan jam mengajar gitu ya Akang Teteh. Oh Akang jika naik ada teknik mesin gitu. Linear kok, linear selama Anda ngajarnya sesuai dengan SK P3K-nya, insya Allah serdiknya aman gitu ya. Nuhun. Progres mutasi PNS NIP 2019 sudah sejauh mana? Kalau ada berkas yang kurang lengkap langsung dihubungi ke YBS atau via KCD. Oke, berarti pengajuannya itu sebelum 2025 ya gitu. Karena untuk aturan 2025 itu saya dengar menjadi minimal sudah mengabdi 10 tahun. Kalau sebelumnya itu kan ada kelonggaran 5 tahun gitu. Jadi kalau untuk yang diproses sekarang itu yang sebelum 2025 pengajuan mutasinya. Ini untuk guru PNS ya, beda dengan yang P3K. Nah, sebetulnya informasi yang diterima atau ditolaknya sudah kami sampaikan ke KCD. Nah, pada saat pengusulan, jika memang kurang berkas, itu sebetulnya usulannya nggak akan nyampe ke kami. Itu sudah ditolak duluan di KCD, idealnya seperti itu. Nah, tapi karena sekarang sudah selesai, maka informasinya kami sudah sampaikan ke KCD. Nah, bisi KCD-nya memang tidak menyampaikan ke Anda bisa hubungi lagi KCD atau hubungi langsung petugas kami di ke Kang Fajar ya di 0881 0220 35916 ya. Pak, upami rekening TPG sertifikasi tiasa dirobih tiasa ya Ibu teteh lah pasti gila iya mah. Bisa diubah bisa, tapi harus cair dulu ya. Anda harus terima dulu sertifikasinya, pencairannya sehingga Anda punya rekening dulu. Nah, setelah ada rekening berarti kan sudah ada data rekening di aplikasi yang dari pusatnya ya. Nah gitu, nah itu baru bisa diubah. Nah bagaimana cara mengubahnya? Anda bikin surat permohonan untuk pemutahiran akun atau rekening untuk TPG, ditandatangani oleh kepala sekolah selaku pimpinan Anda di sekolah. Nah gitu, sertakan juga bukti buku rekening yang baru salinannya gitu. Cuma 2 itu. Nah gitu, nanti Anda silahkan ajukan melalui pengelola sertifikasi yang ada di KCD. Nanti dari KCD ke kami. Itu mudah kan? Gitu ya. Nuhun. Goblok. Apakah tamsil masih ada untuk tahun 2025? Setahu kami insya Allah masih ada ya. Tamsil kan sebagai pengganti sertifikasi. Jadi tidak hanya untuk Oh iya, alasannya ya. Yang kemarin yang ada hasil tinjau kembali munculkan lagi ya, diupdate ya Kang ya. Nuhun. Untuk tamsil nepi mana gitu. Tamsil masih ada, masih kan gitu, karena tamsil ini kan sebagai pengganti yang belum sertifikasi, dan ini berlaku tidak hanya untuk PNS tapi juga untuk yang P3K alias ASN di sekolah negeri gitu ya. Jadi masih berlaku, tenang saja gitu. Tinggal Anda koordinasi sama pengelola keuangan yang ada di sekolah Anda gitu supaya diajukan ya, karena ada mekanismenya. Misi Bapak, gimana cara melihat SMA SMK di Jabar yang kekurangan guru ASN? Saya mau mutasi ke Jabar ya. Oke, terima kasih atas minatnya. Tapi kalau ASN-nya P3K kayaknya nggak bisa ya. P3K mah nggak bisa karena dikelola oleh masing-masing daerah. Tapi kalau Anda PNS, Anda bisa pindah ke Jabar. Baik Anda berada di domisilinya di wilayah Jawa Barat atau di luar Jawa Barat, ataupun di Jawa Barat tapi masih di bawah
PNS atau guru yang di bawah pengelolaan Dinas Pendidikan Kota ataupun Kabupaten ya gitu. Nah, kalau di Jawa Barat itu ada skema yang namanya talent scouting. Talent scouting atau kayak pencarian calon-calon pegawai Jawa Barat ya. Itu dikelolanya oleh BKD. Kalau di anak kan BKPSDM ya, seperti itu. Nah, nanti Anda bisa memilih sekolah mana saja, guru mapel apa, nah gitu, di mana Anda tinggal pilih sana. Cuma untuk tahun 2024 itu masih pending. Semoga di tahun 2025 ini bisa digulirkan ya. Tunggu saja. Nuhun. Pertanyaan yang banyak masuk baik melalui DM, WA maupun titipan dari teman-teman juga sama ya. Salah satunya adalah perihal kapan adanya redistribusi guru-guru ASN terutama P3 dari sekolah negeri ke sekolah-sekolah swasta ya, seperti itu berdasarkan dari Permendikdasmen nomor 1 tahun 2025 itu terbitnya per tanggal 14 Januari 2025 ya. Nah, perlu saya sampaikan memang regulasinya ada, tapi di regulasi yang sama pun di pasal berapa ya, 15 kalau saya tidak keliru ya, itu tuh ada mekanisme atau juknis dari pusat. Nah, di pekan lalu saya dan teman-teman ikut webinar dari Dirjen GTK dan mekanismenya juga belum ada seperti itu ya. Jadi teman-teman tolong pahami hal tersebut dan lihat juga persyaratannya. Nomor kedua, pasti ada pemenuhan terlebih dahulu di sekolah-sekolah negeri ya. Kalau sekolah negeri kurang ya nggak bisa ke swasta. Itu ya, nuhun.